Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bareng dengan gua Lageri, dan masih ada juga di konten review film seru yang bakal gua hadirkan di tiap minggunya. So hari ini gue bakal coba mereview atau memberikan pendapat gue soal film Indonesia serta action yang sedang fenomenal di bioskop bulan ini. Kalian bisa tebak filmnya apa? Yap, Mencuri Raden Saleh. Sebuah film yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penikmat film yang memang udah gue pantau dari jauh-jauh hari ya. Oh ya, by the way sorry ya, gue agak sedikit telat review filmnya ini. Mungkin reviewer lain udah bikin pas premier tayangnya, bahkan ada yang belum tayang pun udah ada yang review gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Seperti yang kalian tahu, gue bisa ke bioskopnya cuma hari libur aja. Jadi ya maklumin lah. Oke, daripada banyak bacot lagi, langsung aja kita masuk ke reviewan filmnya ini. Kita gak punya apa-apa. Tapi dia harus tahu kalau kita juga bisa ngelawan. Mencuri Raden Saleh bakal menceritakan tentang seorang mahasiswa seni rupa bernama Piko yang sedang mencari uang dengan cara ilegal dalam pemalsuan lukisan untuk membebaskan sang ayah dari jeruji penjara. Piko tiba-tiba mendapatkan sebuah tawaran untuk bisa mencuri karya maestro Raden Saleh yang dijaga ketat oleh istana dari negara. Mengikuti rencana yang mau tidak mau harus ia ambil, Piko pun mulai membentuk sebuah tim yang berisi pemuda-pemudi cakap yang pintar dalam bidangnya masing-masing. Rencana dalam operasi ini selalu dihadapkan dengan begitu banyak rintangan dan berpeluang merenggut hal-hal berharga darinya. Lantas di tengah upaya mereka untuk melancarkan misi pencurian penuh resiko tersebut, mereka pun ternyata telah terjebak dalam situasi genting dan juga sangat berbahaya. Sengaja gue kasih sinopsis yang panjang karena film ini cukup complicated man. Dan durasinya pun bukan main karena punya lebih dari 2 jam filmnya diputar. Gue sih bisa mungkin nggak akan spoiler parah, cuma kalau keceplosan sedikit maklumin ya. Saya punya tawaran 17 miliar. Apabila kalian bisa menukar lukisan ini dengan yang asli yang ada di ruang kerja saya. First impression gue untuk film ini tadinya berpikir mungkin film ini bakal cuma gitu-gitu aja. Mengingat pas dilihat dari genrenya dan sinopsisnya pun bakal penuh dengan misteri yang memang selalu bikin ekspektasi gue menurun drastis pas udah nontonnya gitu. But untuk film ini bakal beda men. Ini bukan cuma sekedar misteri dan juga laga actionnya aja ya, tapi dari keseluruhannya pun sangat all out performance. Kecuali mungkin ya sedikit ada beberapa karakter yang mungkin kurang pas chemistry-nya lah. Gue gak bisa jelasin lebih mendetail lagi kalau soal ini, karena nanti takutnya malah spoiler gitu ya. Cuma adalah di beberapa scene yang memang canggungnya bukan main men. Itu kenalan dari lo kan? Sorry Pik, gua out. Gue gak percaya sama lo. Jangan pernah tinggal kayak tadi lagi. Ceritanya sangat rapih, yang mana gue sangat-sangat suka banget penataan dari introduce, build up, sampai klimaksnya yang bener-bener bikin gue enjoy gitu. Apalagi memang plotnya sendiri udah terbentuk dari introduce-nya dan punya benang merah yang selalu melekat sampai klimaksnya. Sang sutradara Angga Dwi Masa Songko yang kita kenal selalu membuat film dengan story yang mantap ini, memoles filmnya ini dengan sebuah laga action yang cukup keren men. Walaupun keren, jujur gue gak bisa bilang sangat bagus ya. Karena ini memang bukan berfokus ke actionnya aja. Ya cuma jadi pelengkap yang sukses bikin filmnya semakin menegangkan gitu. Lukisan Widayat lo kemarin laku 900 juta di lelang. Dan gak ada satupun pembeli yang tahu kalau lukisan lo tuh palsu sampai sekarang. Dalam penataan yang rapih dan smooth tersebut, ada juga sinematografinya yang memang dibuat sangat-sangat keren banget. Gak lebay dan juga gak norak gitu. Ya bisa dibilang pas lah. Mungkin yang kurang menurut gua scene pas yang harinya aja kali ya, yang memang agak nyentrong dan cukup terlihat agak gimana gitu. Dan itu menurut dari pendapat gua. By the way, gua nggak ahli dalam bidang-bidang teknik kayak gini ya. Gue cuma asal ngomong dari apa yang gua lihat aja. Jadi sorry kalau gua agak sedikit sotoy. Skenario dalam filmnya pun dibuat lebih smooth, yang mana adegan aksi menegangkannya sangat dibuat real. Dan adegan-adegannya pun dibuat lebih simpel dan gak terlalu berlebihan men. Movement kamera di sini punya movement kamera yang keren abis men. Seperti yang gue bilang sebelumnya, yaitu gak lebay. Karena ada beberapa film yang movementnya lebay gimana gitu. Apalagi pasin kejar-kejaran atau berantemnya. Kan ada tuh film entah itu dari Indonesia maupun luar negeri yang pakai movement kamera one take cepet, satset, bikin pusing para penontonnya gitu. Tapi tenang, di film ini nggak kayak gitu men. Ya mungkin ada beberapa lah, cuma nggak kerasa gitu. Adapun beberapa komedi yang bikin sisi bioskop ngakak men, yang mana itu sangat dapat banget walaupun cuma jadi pelengkap aja gitu. Ya biar lebih seru lagi lah.
Dan biar bisa mengingat lagi kalau film ini tuh adalah film remaja gitu. Bukan film intens yang memang full serius. Keren pokoknya. Itu ada uang 500 juta, bisa kalian gunakan sebagai awal dan mencari kru. Beralih dalam karakternya yang di sini bakal diisi dengan beberapa pemeran aktor dan aktris terkenal yang memang sering banget main di film-film famousnya Indonesia. Gue bakal sebutin yang inti atau main role-nya aja ya. Jarang-jarang gitu nyebutin banyak pemeran di reviewan. Tapi untuk film ini gue rasa semua harus disebut ya. Yaitu ada Piko si pelukis andal diperankan oleh Iqbal Ramadan, Ucup sang hacker diperankan oleh Angga Yunanda, Sarah si atlet bela diri diperankan oleh Agni Haikui, Gofar sang mekanik diperankan oleh Umay Sahab, Tuktuk si pembalap liar diperankan oleh Ari Irham, dan Vela sang bandar judi diperankan oleh Rachel Amanda. Semua bakal punya peran pentingnya masing-masing karena ke-6 karakter ini bakal selalu mengisi kekosongan dari ceritanya itu. Men, garap 6 karakter lebih di dalam sebuah film dengan porsi yang sama nggak gampang loh. Ada banyak film yang gagal cuma gara-gara karakternya ini. Sebut aja ada yang berlebihan dalam porsinya, si A nggak cocok sama si B, pendalaman yang kurang maksimal, dan juga sebagainya. Bayangin men, itu cuma 1 karakter aja, dan ini ada 6 gitu. Gue sih salut ya sama Mas Angga yang selalu all out banget gitu, terus bikin film-film Indonesia yang berkualitas kayak gini. Good job pokoknya. Kita butuh BMW driver, mekanik, dan orang yang bisa bikin perbedaan. Penutup dan klimaksnya sangat oke banget sih. Yang mana nggak ada embel-embel cerita yang gantung maupun akhir yang aneh-aneh. Masih terlihat safe dan gue sangat suka banget. Kalau kalian bertanya, Bang, bakal ada lanjutannya nggak sih? Well, gue juga nggak tahu ya. Kalian bisa tanya langsung ke Mas Angganya aja. Tapi kalau bicara dari riwayat dalam perfilman Angga Dewi Masasongko sendiri, ya mungkin gue bisa berspekulasi bakal dapet sih. Cuma memang di split aja gitu. Kayak film NKCTHI atau Love for Sale lah. Kan di split tuh ceritanya. Jadi spin-off atau special editionnya itu. Oh ya, by the way gue tambahin sedikit nih. Dokumentaris soal making of film ini pun udah ada gitu ya. Jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau nggak spin-off ya mungkin special edition lah. Dan ini bisa dibilang special editionnya. 10 menit sebelum chaos. Oke, nampaknya udah panjang lebar ya gue review kesana kemari. Takutnya nanti malah jadi lama dan ujung-ujungnya malah spoiler. Jadi langsung aja ke konklusi gue untuk film ini seperti apa. Dan pendapat gue untuk film ini sangat bagus. Gue sangat enjoy menontonnya dan bukan cuma gue aja, kebetulan gue juga nonton bareng sama teman-teman gue dan ada Aris juga di sana. Kata mereka pun sama seperti gue yang sama enjoynya pas nonton film ini. Walaupun sebagian dari mereka nggak nyaman pas introduce awalnya, katanya sih terlalu panjang dan cukup bikin boring gitu. But menurut gue sih ya fine-fine aja lah. Gue menikmati gitu dari awal sampai akhir menit filmnya diputar gitu. Ya balik lagi selera orang menonton film pasti berbeda-beda ya. Ada yang suka dengan story pendek tapi penuh dengan skenario yang intens. Ada juga yang suka cerita panjang dengan minim skenario di dalam filmnya. Semua punya seleranya masing-masing dan di reviewan ini adalah selera dari gua untuk filmnya sendiri ya. Jadi jangan terlalu dijadikan patokan buat kalian nilai bagus apa enggaknya entitas dalam suatu film ya. Kalian bisa tonton dulu lalu boleh nilai filmnya bagus apa enggak. Dan by the way bisa kalian komen lah yang udah nonton filmnya di kolom komentar di bawah ini ya. Well, skor gue buat film ini mungkin bisa gue berikan di 8,1/10 mungkin dalam filmnya yang juga sangat seru ini. Segitu aja reviewan gue buat film fenomenal yang keren di bulan ini. Hopefully kalian bisa enjoy dengan reviewan dan apa yang gue bacotin di film ini ya. Sorry semisal gue ada salah-salah kata ataupun terlalu sotoy gitu. Di channel ini gue cuma pengen sharing aja pendapat gue tentang film yang habis gue tonton gitu. Murni dari reviewan gue dari mata telanjang gue pas selesai nonton filmnya gitu. Jadi sekali lagi kalau ada salah-salah kata maupun bicara gue yang terlalu so tau, tolong dimaafkan ya. Like video ini jika kalian suka, subscribe channel ini jika kalian pengen update film terbaru. Gue Ari pamit undur diri, see you in the next film.